Selamat siang ya penonton. Sekarang di Amerika, California jam 11.44 pagi ya. Hampir mau sore ya. Sekarang kita mau pergi untuk berpetualang dulu ya. Kita mau jalan dulu ke sungai, ke gunung, ke lembah ya, kemana-mana lah ya. Hari ini kita satu hari bersama dengan pemirsa ya, penonton ya. Kita mau teman penonton ini mau jalan-jalan hari ini satu hari. Jadi sengaja kita libur hari ini untuk bersama dengan penonton ya, jalan-jalan kita. Ya, sambil penonton menikmati perjalanan ya, karena kita hanya mungkin 15 menit akan tiba di tempat. Obrolan yang kita mau ini sekarang adalah bagaimana sih orang hidup di Amerika itu banyak duitnya enggak? Ini paling enak ini diomong. Kalau udah berbicara mengenai uang, orang paling senang ya. Jadi kalau di Amerika ini sebenarnya banyak uang, yes bisa. Tapi apakah nggak ada uang? Ya bisa. Tetapi kesempatan untuk sekolah, ya, untuk cari uang, ya memang Amerika tempatnya memang dibayar per jam. Jadi artinya kalau kuat 24 jam kerja satu hari, ya kerjalah terus gitu. Tapi prinsipnya banyak uang atau tidak ada uang adalah seberapa iritkah orang itu, bagaimanakah pengeluaran sekecil-kecilnya, bagaimanakah meng-create pendapatan sebesar-besarnya. Kan itu normal aja itu, dimanapun yang begitu keadaannya. Nah, tapi sekarang kita mau berbicara mengenai normal. Apa aja sih kita mau bikin usaha di Amerika? Kita udah bicara di video-video sebelumnya. Kalau bikin usaha, misalnya pekerjaan apa sih di Amerika? Pekerjaan banyak. Apa aja orang bisa kerja di sini sesuai dengan kemampuan, dengan keahlianmu. Nggak ada keahlian pun bisa kerja housekeeping, nah, kan begitu. At least itu taksi driver kan gitu. Kalau berbicara supir taksi berapa sih gajinya? Jangan nggak, namanya juga supir ya, itu kan tergantung tergantung nasibnya kan, namanya juga seperti berdagang. Tetapi rata-rata orang di Amerika ini, katakanlah mereka itu Uber atau supir taksi, sekitar 200 lah, bisa kurang, bisa lebih gitu. 200. Kalau dia hanya biasa-biasa aja, hanya 8 jam kerja, ya mungkin 200 ke bawah lah, mungkin 150. Saya 8 jam aja kerja gitu. Kalau misalnya betul-betul dia kerja satu hari, misalnya 16 jam, bisa 200 lebih. Kalau nasi bagus 300, nggak pernah lebih. Kalau nasi kurang bagus, nggak pernah di bawah 100, segitu aja. Jadi memang itulah hidup di Amerika ya. Kita cobalah, misalnya orang nggak punya keahlian, dia hanya kalau gimana, kalau nggak bisa drive, artinya gitu, nggak bisa nyetir, nggak biasa gitu, bisa kerja housekeeping misalnya kan, berapalah dia dapat 1 bulan.
Satu bulan mungkin 2.000 ya, atau 1.500, 2.000. Nah itu. Nah, jadi kalau hidup itu relatif ya. Orang pikir kalau hidup di Amerika, oh wah, kadang-kadang mereka mungkin nggak betul-betul tahu ya keadaan yang sebenarnya. Ya itulah keadaan yang sebenarnya. Kerja di restoran, ya paling gitu 1.500 ke 2.000. Ya mungkin sekarang mungkin udah lebih ya. Saya nggak tahu, karena kalau dulu sih iya. Karena saya itu udah berapa tahun saya nggak kerja lagi sebagai employee ya. Paling saya usaha sendirilah, apalagi diusahakan begitu. Jadi kalau misalnya supir taksi sendiri bisa, ada yang disebut dengan Uber, beli mobilmu. Ada juga Uber, ada Lyft company, kan ada 2 company, hanya 2 itulah. Atau ada delivery makanan, DoorDash dan lain sebagainya ya. Itu seperti bagaimana ya, pekerjaan ringan tetapi membutuhkan keuletan gitu. Kalau kita cepat rasa boring, udah game is over. Pokoknya ulet tiap hari ya, katakanlah dia dapat 3.000 ya, karena dia hanya 8 jam misalnya kerja, tapi dia kerja misalnya 24 jam, maksudnya 7 hari, karena kalaupun dia libur bisa kerja malam, bisa kerja pagi begitu. Jadi bisa aja orang bisa kerja 7 hari orang satu minggu. Jadi bisa aja kan orang dapat 3.000 gitu. Jadi tergantung, dan itu biaya hidup berapa itu juga ini, tapi biaya hidup di sini mahal. Kita anggap pun sesederhananya hidup di Amerika, paling sederhana ininya hidup di Amerika itu, saya pikir kalau single ini ya, dia hanya nyewa kamar aja, saya pikir 2.000 lah, 1.500 ke 2.000 gitu. Tapi kalau dia misalnya nyewa apartemen, kurang lebih segitulah juga. Jadi memang kalau hanya satu kerja, single hidup di Amerika ini ya pas-pasan, nyewa aja seperti kos-kosan di Indonesia ya. Katakanlah kalau dia kos-kosan 400 per bulan kan, katakanlah housekeeping dia gajinya hanya 1.500, jadi 1.100 lah, itulah untuk semua kan. Nah itu kan pas-pasan namanya itu. Itulah seumpamanya single hidup di Amerika. Nah kalau dia mau lebih, misalnya dia mau kerja double, ya iya berarti dia bisa nyimpan lah 1.000 lebih gitu. Itulah hidup di Amerika. Nah kita kembali kepada suasana hidup di Amerika dengan di Indonesia. Kalau secara pribadi ya, saya pikir kayaknya lebih enak loh hidup di Indonesia ya. Tapi memang kalau kita mau beli mobil, waduh nggak ada uang. Bagaimana beli, ngeliat fotonya aja sanggup kita. Jadi beli rumah di Indonesia walaupun kerja ya bisa juga ya, mungkin sekarang bisa ya. Nah, tapi di Amerika pun begitu, orang itu tergantung bagaimana kerja kerasnya begitu. Jadi kalau menurut saya sih, karena sistemnya memang sudah ada, hidup dimanapun yang penting dijalaninlah dengan tekun. Bisa aja hidup bagus di Indonesia dulu. Malah kita masih ada kesempatan pergi ke luar negeri ya, dikirim dari tempat kita kerja.
Kalau di sini mau dikirim kemana? Di Amerika, kita di Amerika, oh, kamu dikirim dulu ke sana dari perusahaan nggak tahu itu ya. Tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar profesional ya, oh ya bisa aja, pasti banyak lah ya. Nah, tetapi bikin bisnis ya, kalau saya ingat buka toko dan lain sebagainya, saya melihat masih lebih untungnya di Indonesia. Nggak tahu, mungkin saya salah perhitungan itu. Tapi setidaknya saya yakin di Indonesia itu masih lebih apa itu, lebih enak lah bisnis di sana gitu. Jadi penontonnya sampai di sini dulu cerita kita. Coba kita ini lagi sambil menikmati perjalanan ini ya. Kita akan pergi ke sebuah ini, ke seperti exercise lah. Kita akan hiking dulu, kita ke gunung. Hiking kita ke gunung. Lalu nanti di situ kita tunjukkan lah ya. Kita akan tunjukkan bagaimana kita nanti tinggal di situ. Kalau kita tidur di situ, apa yang mau kita lakukan akan kita tunjukkan nanti. Bagaimana sih kalau camping kita di sini dengan model yang berbeda dari biasanya. Kita coba ya bikin nanti ya. Jadi begitu dulu ya penonton. Mudah-mudahan kita dalam keadaan baik dan sehat, dan kita bisa bertemu lagi di dalam kesempatan yang lain. Jadi sekaligus saya mau kasih tahu kita punya kegiatan minggu ini sampai sore nanti, mungkin sampai jam 6 kita akan buat, kita punya kegiatan khusus untuk pemirsa ya. Bila perlu nanti kita pergi ke Hollywood lagi ya, tapi karena mendung nanti kita ambil foto juga nggak terlalu kelihatan ya, percuma. Kita udah bikin satu kali perjalanan ke Hollywood, tapi itu masih belum ada 2%, 5% itu belum ada 10% lah, mungkin 10% lah, itu belum di situ semua, masih jauh dari yang diharapkan. Jadi masih banyak hal yang mau dilihat di sana. Jadi kalau sekarang saya akan main seruling dulu di sini ya, seberapa adanya. Nanti saya akan direkam. Saya itu dulu senang sekali main seruling, tapi kan seruling yang saya mainkan dulu adalah seruling biasa-biasa aja gitu. Coba dulu ya, sampai di sini dulu kita perjalanan kita ya. Nanti kita akan bikin sekali lagi